Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kalian masih menyelesaikan untuk mempelajari materi barisan dan deret. Saat ini terkait dengan masalah bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, materi ini telah kalian coba selesaikan di lembar kerja yang keempat. Nah, saat ini silahkan kalian simak pembahasannya. Nah, permasalahan yang pertama yaitu uang sebesar 9 juta ditabung di bank. Kemudian pihak bank memberikan suku bunga 2% per bulan. Nah, kemudian kalian diminta menghitung besar uang setelah disimpan selama 2 tahun. Nah, modal awalnya atau kalian bisa melambangkan dengan M0 itu adalah 9 juta. Kemudian bunganya 2% itu bisa kalian lambangkan dengan R. Nah, kemudian N-nya itu adalah 24 karena bunganya tadi adalah per bulan sehingga N-nya juga menghitungnya bulan. 2 tahun itu sama dengan 24 bulan. Nah, kemudian kalian bisa menghitung modal akhirnya setelah 2 tahun atau setelah 24 bulan itu, kalian gunakan rumus bunga tunggal. Nah, diperoleh sebesar Rp13.320.000 atau kalian mau menghitung bunga per bulan nanti dikalikan dengan 24. Nah, 24 bulan baru nanti ditambah dengan modal awal itu juga boleh. Begitu ya. Itu untuk permasalahan yang pertama terkait dengan bunga tunggal. Bisa dipahami ya. Kemudian sekarang untuk masalah yang berikutnya, uang sebesar 4 juta ditabung di bank. Kemudian pihak bank memberikan bunga tunggal, tapi ingat per 3 bulan. Nah, kemudian kalian diminta menghitung besar uang atau modal akhir setelah disimpan selama 1 tahun. Nah, ini serupa tadi dengan yang pertama, namun kalian ingat karena bunganya diberikan per 3 bulan, sehingga dalam 1 tahun itu N-nya tidak 12, tapi berapa? N-nya adalah 4, karena per 3 bulan, berarti ada pemberian bunga sebanyak 4 kali. Sama seperti yang pertama tadi. Ya, kalian mau menghitung M4. Nah, kemudian diperoleh besar uang setelah disimpan selama 1 tahun adalah Rp4.800.000. Gitu ya, ini pilihannya. Begitu. Nah, selanjutnya untuk permasalahan yang ketiga. Modal sebesar 12 juta diinvestasikan dengan suku bunga majemuk. Nah, ini perhatikan. Sudah tidak lagi bunga tunggal tetapi bunga majemuk. Ya, suku bunga tunggal 10% per tahun. Kemudian kalian diminta menghitung modal akhir setelah 8 tahun. Nah, karena di sini bunganya per tahun, ya, kemudian ditanyakan juga selama 8 tahun, berarti N-nya itu adalah 8. Ini ya, N-nya 8. Nah, ada perbedaan dalam perhitungannya untuk suku bunga majemuk ini. Ya, secara runut kalian pernah mempelajari dalam lembar kerja peserta didik. Nah, sekarang tinggal kalian gunakan rumus yang sudah kalian temukan tadi. Nah, kemudian di sini modal awal M0 12 juta dikalikan di sini 1 ditambah 0,1 dipangkatkan 8. Nah, di dalam permasalahan tadi sudah disediakan tabel. Nah, maka gunakan tabel tadi, yaitu saat N-nya 8 di sini ya. Kemudian saat N-nya 8 di sini, kemudian ini kan nilainya 2,14 di sini. Ya. Sehingga diperoleh modal akhirnya Rp25.680.000. Pilihannya adalah yang
C. Itu ya, perhitungan dengan bunga majemuk. Selanjutnya, permasalahan yang keempat. Suatu pinjaman dikenakan suku bunga majemuk tiap bulan. Reni meminjam uang sebesar Rp8.500.000. Setelah 1 tahun, pinjaman tersebut menjadi Rp10.780.055. Nah, kemudian kalian diminta menghitung bunganya itu berapa persen. Nah, silahkan gunakan saja apa yang sudah ada. Ya, apa yang sudah diketahui. Modal awal diketahui, kemudian N-nya diketahui, yaitu sebesar 12 bulan ya. Karena tadi bunganya yang ditanyakan adalah per bulan. Kemudian modal akhirnya ada. Nah, silahkan masukkan ke rumus saja. Kalian substitusikan ke rumus yang telah kalian ketahui. Nah, sehingga diperoleh bunganya itu adalah sebesar 2%. Nah, begitu ya. Bisa dipahami. Sekarang kita lanjutkan untuk menyelesaikan permasalahan yang kelima. Masalah yang kelima. Modal sebesar Rp4.000.000 ditabung dengan suku bunga majemuk 5% per tahun. Jadi kalian perhatikan berapa persen dan per tahun atau per bulan. Kemudian ditanyakan besar modal setelah 4 tahun, modal akhir setelah 4 tahun. Ya, sama seperti masalah yang tadi, N-nya itu adalah 4, kemudian kalian substitusikan ke rumus modal akhir bunga majemuk. Ya, kemudian kalian temukan Rp4.860.000. Di dalam permasalahan ini tidak disediakan tabel sehingga kalian masalah pembulatannya dipersilahkan. Nah, kalian nanti disesuaikan saja pilihan yang ada. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk permasalahan yang keenam. Denai menabung uang di bank sebesar 6 juta. Kemudian pihak bank memberikan suku bunga majemuk 1,8% per 3 bulan. Ya. Uang Denai setelah disimpan selama 1 tahun itu berapa? Sama seperti tadi saat membicarakan bunga tunggal, ini per 3 bulan. Waktunya adalah 1 tahun, sehingga N-nya tidak lagi 12 tetapi 4. Gitu ya. Nah, kemudian kalian sudah memiliki di soal ini diketahui modal awal, kemudian bunganya, gitu ya. Silakan digunakan rumus yang ada. Nah, di dalam masalah ini disediakan tabel untuk nilai pangkatnya itu, sehingga kalian tidak perlu membuka kalkulator lagi. Nah, sehingga nanti kalau sudah ada tabel, jawaban siswa satu dan siswa yang lain itu tentu sama karena tidak ada perbedaan pembulatan desimal. Ya. Di sini untuk N sama dengan 4, ini kan yang dipakai adalah 1,07. Diperoleh modal akhirnya itu adalah Rp6.420.000. Pilihannya adalah A. Nah, kita lanjutkan permasalahan yang ketujuh, yang terakhir. Jelas ya, dari permasalahan 1 hingga permasalahan ke-6, ya nanti bisa kalian ulang-ulang lagi. Sekarang ke permasalahan yang ketujuh. Alan menginvestasikan uangnya di bank sebesar 8 juta rupiah. Pihak bank memberikan suku bunga majemuk 2% per 3 bulan. Nah, ini sama seperti tadi ya sebelumnya.
Nah, kemudian ditanyakan modal akhir setelah 1 tahun. Nah, kalian tinggal mensubstitusikan apa yang sudah diketahui ke rumus yang ada. Diperoleh 8.640.000 rupiah. Nah, kalau hanya ditanyakan bunganya saja, berarti kalian cari selisih antara modal akhir dengan modal awal, yaitu diperoleh 640.000 rupiah. Pilihannya yaitu yang A. Gitu. Nah, itu tadi anak-anak sekalian permasalahan-permasalahan yang terkait dengan bunga tunggal dan bunga majemuk. Kalian harus cermat berapa persen bunganya, kemudian berapa lama jangka waktunya, kemudian berapa per berapa bunga tadi diberikan. Nah, kalian harus teliti, cermat akan apa yang diketahui di dalam permasalahan tadi. Nah, kemudian gunakan rumus yang ada, atau kalau memungkinkan, kalian bisa merunut satu persatu seperti halnya saat kalian menyelesaikan permasalahan menemukan rumus-rumus di lembar kerja peserta didik yang keempat. Nah, silahkan kalian ulang-ulang, kalian catat bagian-bagian yang penting agar untuk menghadapi permasalahan berikutnya kalian tidak kesulitan lagi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.